Halo, selamat datang kembali di channel aku dari Vivapreneur untuk pembahasan bisnis UMKM. Oke, pada episode sebelumnya kita membahas bahwa rasa yang enak belum tentu rame. Nah, tetapi bukan satu-satunya faktor yang membuat sebuah warung itu menjadi rame ya. Nah, setelah memahami hal tersebut, ada satu kesalahan lain yang sering kita anggap itu hal yang biasa. Cuma itu ternyata krusial untuk calon pembisnis UMKM ya. Pernahkah kalian melihat sebuah warung soto yang selalu ramai lalu muncul di pikiran, kalau dia bisa sukses, berarti saya juga bisa usaha seperti dia. Kalau dia bisa bikin cabang yang banyak, berarti aku juga bisa bikin cabang yang banyak. Sekilas cara berpikir tersebut memang masuk akal ya, karena tidak dipungkiri memang apa yang dilakukan orang lain aja bisa, apalagi kita, apalagi aku ya sebagai calon business owner. Ketika kita melihat warung soto itu tampak rame aja bisa rame buka cabang, kenapa aku tidak? Namun dalam dunia bisnis, keputusan yang hanya didasarkan pada penglihatan semata ya, atau kita lihatnya hanya sekilas saja tanpa kita melihat sisi-sisi perjuangannya seorang bisnis UMKM yang sudah sukses, itu sangat tidak tepat ya. Jadi kalian harus melihat sisi-sisi yang lain ya. Nah, aku akan ajak kalian untuk mengilustrasikan, untuk membayangkan. Kalian mungkin pernah melihat warung soto dari tampaknya luar saja ya, sekilas tampak luar saja, banyak antrian, meja yang penuh, kasir yang sibuk menerima pembayaran. Kita melihatnya hasilnya, kita melihatnya hanya sekilas lewat depan jalanan, wah rame nih. Kita tidak tahu sudah berapa tahun mereka bertahan, sudah berapa seringnya mereka gagal untuk membuat resep, atau bahkan bisa jadi kemungkinan mereka sudah pernah kehilangan pelanggan yang pertama kali dia datang, atau pelanggan-pelanggan lain yang dia kehilangan ya. Artinya di sini kehilangan benar-benar, dia pelanggan ini tidak mau kembali lagi di warung soto tersebut. Dan yang paling penting, kita tidak tahu apakah kondisi tersebut juga bisa terjadi jika warung yang sama dibuka di lokasi yang berbeda ya. Jadi poinnya yang pertama yang aku ambil dari ilustrasi tersebut, yang pertama, jangan hanya melihat hasilnya ya. Banyak orang terinspirasi oleh pebisnis yang sedang ramai, tapi sayangnya inspirasi seringkali berubah menjadi keputusan yang buru-buru. Nah, di sini sebagai calon bisnis ya, UMKM apalagi di bidang usaha soto, melihat usaha orang lain itu memang berhasil, memang tidak salah ya. Keputusan beresiko itu juga harus dipikirkan secara matang, itu sangat-sangat penting ya. Jadi jangan hanya melihat hasilnya, tapi kita juga harus melihat, minimal harus memahami proses dari gimana si pemilik warung tersebut itu bisa bangkit hingga buka-buka cabang. Lalu poin kedua, kenali siapa pelanggan Anda ya. Jadi di sini aku akan memberikan poin yang kedua, itu kenali siapa pelanggan Anda ya. Kalau kemarin kita ngomongin tentang target ya, target seorang mahasiswa, pelajar, pekerja, ataupun apapun itu ya. Yang penting kita kenali siapa pelanggan kita ya. Sebelum membuka usaha, memang kita harus menyiapkan beberapa sederhana dalam diri kita ya. Sebenarnya aku mau buka soto itu, pelangganku siapa sih, targetku mahasiswa yang gimana sih. Kita harus mengenali apakah mahasiswa yang memang dia orang-orang yang merantau, yang mahasiswa yang memang ya bisa dibilang budget uang sakunya sangat-sangat harus bisa ditekan benar ya. Kalau aku sudah mengenali mahasiswa tersebut, aku harus bisa mengenali dengan siapa mahasiswa itu. Nah, itu juga harus kita pahami juga. Jadi entah bagaimana kita mentargetkan, atau mungkin masyarakat sekitar itu menjadi target kita. Bahkan masyarakat sekitar itu memang menjadi hal yang sulit mudah untuk kita kenali ya, karena banyak banget masyarakat sekitar kita, baik dari kelas menengah ke bawah ataupun menengah ke bawah ya. Oke, karena setiap kelompok pelanggan memiliki kebutuhan berbeda, dan nah ini
Setiap kelompok pelanggan memiliki kebutuhan, kebiasaan, dan daya beli berbeda. Itu kembali lagi konteksnya yang aku sampaikan tadi ya. Jadi mahasiswa yang bagaimana sih butuhnya, apakah dia hanya butuh kenyang tapi murah, atau dia benar-benar bisa atau berkenan membayar mahal tapi enak walaupun porsinya dikit. Semakin Anda mengenali calon pelanggan ya, semakin besar juga peluang bisnis Anda berkembang. Oke, lalu untuk poin ketiga, lakukan riset untuk sebelum mengeluarkan modal. Nah, ini dia. Kalau kalian ingin mengeluarkan modal, alangkah baiknya kalian lakukan riset terlebih dahulu. Banyak orang menghabiskan puluhan juta rupiah untuk buka usaha, banyak orang pinjam sana sini untuk mengumpulkan modal, ternyata hasilnya tidak tepat dengan sasaran ya. Kemarin aku udah sampaikan kalau modal itu memang harus kita manage dengan bagus, manage dengan baik, sebagai demikian rupanya modal kita bisa berkembang dengan omset yang lebih bagus. Nah, riset itu memang tidak terlalu rumit, apalagi soal modal usaha ya. Bisa menghitung mulai dari mengamati lokasi sekitar, menghitung jumlah kompetitor, ataukah melihat harga yang ditawarkan dari warung-warung soto sekitarnya. Jadi kita harus melihat warung ini berpotensi bisa menghasilkan omset yang lebih gede nih. Ketika modalku sekian, bisa memberikan keuntungan lebih, persentase 50% lebih keuntungan dari modal yang aku keluarin. Nah, bahkan kita juga perlu berbincang dengan masyarakat sekitar. Kalau kita misal di daerah pedesaan, kita daerah-daerah yang memang itu targetnya masyarakat, kita juga harus tahu bagaimana sistem dari masyarakat tersebut. Jadi kita harus paham culture, kita paham ekonomi dari tempat tersebut. Nah, poin yang keempat yaitu bangun usaha karena ada peluang, bukan karena rame ya. Nah, ini dia. Bangun usaha kalian sebagai usaha yang memiliki peluang yang besar, bukan karena rame ya. Contohnya ketika kalian buka usaha soto, kalian buka itu benar-benar itu menjadikan sebuah peluang ya. Peluang yang nanti ini bisa untuk masa depan jangka panjang 5 atau sampai 10 tahun. Ketika aku buka warung soto ini, akan ada orang yang bisa senang untuk bisa menikmati warung soto yang aku jual. Nah, bisa jadi warung yang ramai belum tentu berarti pasar masih membutuhkan usaha-usaha yang sama. Nah, itu poinnya di sini. Warung yang ramai belum tentu berarti pasar masih membutuhkan yang usaha yang sama. Nah, jadi buat kalian bangun usaha karena ada peluang, bukan karena rame-rame ya. Bisa jadi pasar market sudah penuh, bisa juga pelanggan sudah memilih pilihan yang tetap, atau bisnis apa yang sedang ramai. Kita boleh berpikir bisnis apa yang sedang ramai, tapi kita harus ganti pertanyaan tersebut dengan masalah apa yang bisa saya selesaikan untuk pelanggan ya. Jadi kita harus bisa tahu masalah dari pelanggan, tapi kita juga punya solusi untuk pelanggan tersebut nih. Ada pelanggan yang memang kesulitan dia untuk order ya, ada mahasiswa yang kesulitan untuk menuju warung karena dia tidak punya mungkin transportasi, ataupun dia mungkin sedang di saat sedang sakit dia tidak bisa keluar dari mungkin kosnya. Nah, di situ kita harus memikirkan apa solusinya sih. Mungkin bisa kita pakai sistem delivery order. Kita bisa pesan lalu antarkan dengan maksimal radius mungkin 1 atau 2 km dari warung tersebut. Nah, cara berpikir seperti ini akan membuat bisnis Anda semakin untuk dipilih ya, semakin untuk dipilih, semakin banyak bisnis Anda ini semakin dipilih, maka peluang besar untuk mendapatkan omset, untuk mencari keuntungan lebih besar juga ya. Nah, poin-poin yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu kita simpulkan yaitu jangan berbisnis karena ikut-ikutan ya. Jadi kalian jangan berbisnis karena kalian melihat orang lain berbisnis soto ini tampak rame, tampak kelihatannya ini sangat menguntungkan ya. Kalau kita lihat dari luarnya, antriannya banyak, kasirnya tampak sibuk, bahkan orderannya pun ada yang banyak sold out. Ternyata enak ya kita jualan soto. Nah, itu memang boleh diperbolehkan berpikir seperti itu. Cuma sebagai calon bisnis owner UMKM, hal tersebut jangan sampai terpikirkan ya. Jadi kalian harus memikirkan 4 poin yang
Aku sebutin tadi, yang pertama aku simpulkan kembali, jangan hanya melihat hasilnya. Lalu yang kedua, kenali siapa pelanggan Anda. Lalu yang ketiga, lakukan riset sebelum mengelola modal. Yang terakhir adalah bangun usaha karena peluang, bukan karena rame. Kesimpulannya, jadi melihat bisnis orang lain sukses bukan berarti Anda harus meniru begitu saja ya. Ingat, kesimpulannya adalah melihat bisnis orang lain sukses bukan berarti Anda harus meniru sedemikian ya. Kalian hanya diperbolehkan untuk melihat situasi, apakah jika aku membuka usaha tersebut aku akan meraih keuntungan seperti orang tersebut ya, yang memiliki banyak cabang, yang memiliki pelanggan banyak. Bisa jadi dengan proses-prosesnya orang lain tersebut sudah bertahun puluh tahun bahkan ya, dia membuka usaha tersebut, keberhasilan mereka itu sebagai inspirasi. Nah, poinnya di situ. Nah, tetapi tetap kalian harus melakukan riset, kalian harus mengenali pelanggan, kalian harus paham kondisi pasar sebelum mengambil keputusan. Karena bisnis bukanlah hal yang sebentar ya, bukan jangka yang pendek. Kita buka di awal tahun nanti tutup warungnya di akhir tahun, tidak seperti itu. Jadi memang bisnis itu dibuka untuk bertujuan untuk jangka panjang ya, jangka panjang 5, 10, 15 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, 20, 30 tahun ya. Itu tujuan bisnis ya, yang benar-benar memahami kebutuhan pelanggannya apalagi ya. Jadi kalian buka usaha itu harus memahami betul pelangganmu itu mau apa sih ya. Seperti contoh tadi, mahasiswa itu maunya yang kenyang di sarapan, makan siang dia juga menunya juga cocok, tapi harganya tidak semahal dengan warung-warung lain. Karena memang dipungkiri mahasiswa memang uang saku yang sangat-sangat efisien ya. Nah, itulah pembahasan yang aku sampaikan mengenai poin kedua, yaitu jangan membuka usaha karena ikut-ikutan ya. Jadi poin yang aku sampaikan tadi, memang di video ini aku menekankan sekali lagi, jangan buka usaha karena ikut-ikutan ya. Karena memang kita harus banyak-banyak mengenali pelanggan, kita harus bisa mengolah modal, kita harus paham situasi dari pelanggan tersebut. Pelanggan itu butuhnya apa, kita penuhin. Pelanggan itu maunya apa, kita kasih. Jadi kita harus cari masalah dari pelanggan tersebut, kita kasih solusi untuk pelanggan tersebut, lalu kita eksekusi di dalam praktek sistem pekerjaan kita. Semoga setelah mendengarkan episode ini, kalian semakin memahami bahwa keputusan bisnis harus didasarkan pada perencanaan, bukan hanya karena melihat orang lain berhasil. Oke. Setelah menentukan jenis usaha dan memahami kondisi pasar, ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul dari calon pengusaha nih. Aku bikin pertanyaan ya buat kalian yang calon-calon bisnis yang memang sering ditanyakan ya, sering bahkan hampir setiap membuka usaha menanyakan hal tersebut. Nah, pertanyaan ini berikut. Saya ingin membuka usaha tapi modal saya belum cukup. Nah, ini dia. Saya ingin membuka usaha tapi modal saya belum cukup. Banyak orang menganggap modal adalah hambatan terbesar untuk mulai bisnis. Memang modal itu menjadi suatu pondasi ya. Jadi kalau ibaratnya rumah itu, kalian harus membuat pondasi dulu sebelum membangun atapnya. Begitu juga sebagai modal. Tapi ketika banyak orang menganggap modal itu sebagai hambatan terbesar untuk membuka usaha, itu adalah salah. Padahal masalah lain lebih penting daripada jumlah modal yang kita miliki. Nah, di episode selanjutnya aku akan bahas tentang modal bukan masalah terbesar. Modal bukan sebagai tujuan utama kita membuat fondasi untuk membangun sebuah usaha. Dan modal bukan penentu kalian akan gagal membuka usaha ataukah berhasil membuka usaha. Nah, di episode selanjutnya aku akan bahas lebih dalam tentang modal bukan usaha terbesar. Oke. Sekian dari podcast hari ini dari saya untuk episode buka usaha jangan karena ikut-ikutan ya. Jadi kalian buka usaha harus memahami 4 poin tadi yang aku sampaikan. Bisa di replay lagi, diulang-ulang videonya, dicermatin ya. Ya, semoga apa yang aku sampaikan di episode ini bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian, nanti kita bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.